Baik, kami dari kelompok 2 dengan website atau project bernama Taskif, yaitu manajemen tugas berbasis gamifikasi. Di sini akan melakukan testing, berbagai rangkaian testing mulai dari unit atau modul testing, integration testing, serta sistem testing kepada project kami yaitu Taskif. Untuk yang pertama yaitu kita akan melakukan unit atau modul testing yang bertujuan sebagai menguji fungsi dari program atau unit kode alias modul dan menguji logika-logika internal. Ini dilakukan setelah modul selesai decoding dan outputnya nanti adalah unit test report. Dilakukan oleh developer, serta kami menggunakan metode white box untuk melakukan testing. Yang pertama adalah kita ngetes untuk use case pertama yaitu menambah tugas. Di sini kami menggunakan Postman API untuk melihat outputnya nanti. Sehingga kita bisa melihat untuk metode-metode post, put, dan delete sebagainya di sini. Saya sudah membuat 6 use case di Postman. Yang pertama adalah menambah tugas. Di sini inputnya adalah user ID, title, description, dan deadline. Nanti expected outputnya adalah tulisan atau pesan sukses sama dengan true, serta task ID tersebut. Mari kita coba untuk menambah tugas belajar SE dengan deadline 77. Maka outputnya adalah sukses true serta task ID 64. Ini berarti resultnya passed untuk menambah tugas. Selanjutnya adalah mengedit tugas. Kita akan mengedit tugas yang sebelumnya kita buat, yaitu dengan ID 64. Maka di sini kita buat ID 64. ID 64 atau tugas tadi kita akan ganti title yang menjadi mengedit project SE serta deskripsinya adalah update materi. Expected outputnya nanti kita akan mendapatkan tulisan atau pesan sukses sama dengan true. Terlihat pesannya sesuai, berarti resultnya adalah passed untuk edit tugas. Selanjutnya adalah use case hapus tugas. Di sini kita akan menghapus tugas yang kita buat tadi, yaitu dengan ID 64. Inputan di sini hanya berupa ID saja, dan nanti expected outputnya adalah sukses sama dengan true. Kita coba, sukses sama dengan true hasilnya, sehingga untuk result hapus tugas sama dengan passed. Selanjutnya adalah statistik dashboard. Statistik dashboard di sini adalah metode get dengan inputan user ID dan dashboard sama dengan 1. Expected outputnya nanti adalah sukses sama dengan true serta dashboard titik-titik sama dengan titik-titik. Kita coba send. Maka akan terlihat ada sukses true serta dashboardnya menampilkan counter tugas-tugas. Selanjutnya adalah ini berarti resultnya passed untuk statistik dashboard. Selanjutnya adalah use case beli pet, yaitu method post. Di sini inputannya berupa pet type, price, image, serta name-nya. Lalu nanti expected outputnya berupa sukses sama dengan true, lalu pet, dan coins. Kita coba send. Baik, di sini terlihat suksesnya sama dengan true, serta terdapat beberapa statistik pet serta coins terakhir dari user. Sehingga use case untuk beli pet, resultnya passed. Lalu yang terakhir, use case edit profile. Di sini menggunakan metode put dengan input nama, koin, XP level, serta email. Kita coba send. Expected outputnya berupa sukses sama dengan true. Terlihat bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan expected-nya, sehingga untuk use case edit profile ini passed. Baik, selanjutnya adalah integration testing. Integration testing ini bertujuan untuk memverifikasi secara teknis integrasi antar modul dan subsistem. Ini dilakukan setelah modul selesai unit testing sebelumnya. Lalu nanti outputnya adalah integration test report. Dilakukan oleh developer dan metodenya bisa banyak, yaitu white box teknik atau black box teknik juga bisa. Lalu kita coba masuk ke use case yang pertama, yaitu task.
plus pet, yaitu kita menginput task dengan deadline. Karena kita sudah punya pet di sini yaitu cat, maka seharusnya saat kita create task baru dibuat, pet otomatis di-assign jika ada. Kita coba. Di sini kita coba namanya task plus pet dengan deadline tanggal 4, yaitu besok. Maka saat create kita expected outputnya sudah terpenuhi, yaitu task terhubung ke pet serta pet health-nya di-update, sehingga untuk result use case ini passed. Lalu lanjut ke use case kedua, yaitu task plus user, di mana kita mencoba saat task selesai, XP dan coin user bertambah dan update database user. Saat ini profile atau user memiliki 1200 koin serta 40 XP dari 400. Maka seharusnya saat kita menyelesaikan sebuah tugas, user XP dan coins akan bertambah. Coba markers down. Maka di sini terlihat koinnya bertambah sebanyak 15 dari 1200 menjadi 1215, serta XP-nya bertambah dari 40 menjadi 60. Maka untuk use case ini resultnya passed. Selanjutnya adalah use case store plus user. Kita akan menginput sebuah beli pet, di mana kita saat beli pet, koin usernya akan berkurang, serta pet baru muncul di koleksi. Saat ini user hanya memiliki cat, kita akan mencoba membeli penguin. Nanti expected outputnya adalah pet barunya ada di koleksi serta koinnya berkurang. Saat ini koinnya adalah 1215. Kita coba beli penguin seharga 320. Maka koinnya akan berkurang dari 1215 menjadi 895 serta penguin berada di koleksi user. Maka untuk use case ini resultnya passed. Selanjutnya adalah sistem testing. Sistem testing sendiri bertujuan untuk memverifikasi seluruh komponen sistem berjalan sesuai fungsinya. Kita juga akan melakukan inter-system test serta melakukan pengujian transaksi, instalasi, reliability, regression, dan sebagainya. Ini dilakukan setelah integration testing tadi, dan nanti outputnya adalah sistem test report. Dilakukan oleh development team serta user dengan metode yang akan kami gunakan adalah black box text testing. Masuk ke use case pertama, yaitu user menambah tugas. Ini nanti aktornya menginput isi form create task di UI seperti ini. Lalu nanti expected outputnya adalah task baru tampil di UI serta API sukses. Kita coba menambah tugas bernama project. Maka output yang diharapkan adalah task baru ini tampil di UI. Maka setelah tampil di UI task barunya, jadi untuk use case ini resultnya passed. Lanjut ke use case kedua, yaitu mengedit tugas. Aktor inputnya adalah kita akan mengklik edit, mengubah datanya, lalu menyimpan. Expected outputnya adalah task terupdate di UI serta API sukses. Kita coba edit di sini dengan mengubah namanya jadi software. Lalu kita coba ubah juga tanggal deadline-nya jadi tanggal 5, serta sini dijadi RPL untuk deskripsinya. Maka seharusnya ketika kita mengconfirm edit, task-nya terupdate di UI. Maka terlihat di sini judulnya menjadi software, deadline-nya juga menjadi tanggal 5, serta deskripsinya menjadi RPL. Maka untuk use case mengedit tugas, result-nya adalah passed. Selanjutnya adalah use case user hapus tugas, di mana aktornya menginput klik delete serta konfirmasi. Di sini nanti expected outputnya adalah task hilang dari UI serta API sukses. Di sini kita akan menghapus task software. Maka task software tadi hilang di UI serta API-nya sukses. Maka untuk use case hapus tugas, resultnya passed. Lalu selanjutnya adalah user membeli pet.
Mana aktor inputnya nanti adalah user mengklik buy di store, lalu konfirmasi, expected outputnya nanti adalah pet tampil di koleksi dan serta koin berkurang. Saat ini pet yang ada di user adalah hanya kucing, sehingga kita akan membeli penguin di sini. Terlihat bahwa koinnya hanya 895. Ketika kita membeli penguin, maka koinnya berkurang menjadi 575 serta penguin ada di koleksi user. Untuk itu, use case user beli pet, resultnya passed. Lalu lanjut ke use case selanjutnya yaitu user edit profile, di mana nanti inputnya adalah user ngeklik edit profile, mengubah nama, lalu menyimpannya. Expected outputnya adalah nanti nama usernya berubah di UI serta API-nya sukses. Kita coba di sini menjadi alpha misal. Maka terlihat di sini nama usernya berubah di UI sehingga dan juga di dashboard terubah juga menjadi high alpha sehingga untuk use case ini resultnya passed. Lalu tes yang terakhir adalah acceptance testing. Acceptance testing sendiri berfungsi atau bertujuan untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan user. Dilakukan setelah sistem testing, serta nanti outputnya adalah user acceptance test report. Yang melakukan sebenarnya adalah user atau end user, namun saat ini developer sendiri yang akan mengetes untuk acceptance testing. Metodenya bisa menggunakan black box teknik. Kita coba langsung dengan use case yang pertama, yaitu use case menambah tugas. Di mana langkah pengujiannya adalah user mengisi form tambah tugas serta nanti disubmit. Expected outputnya atau acceptance kriterianya nanti tugas baru muncul di daftar tugas. Mari kita coba. Project akhir. Begitu. Coba dengan deadline hari ini. RPL. Maka ketika kita menekan tombol create task, expected outputnya adalah tugas baru muncul di daftar tugas dan bisa terlihat tugas baru muncul di daftar tugas sehingga resultnya untuk use case ini passed. Selanjutnya adalah use case mengedit tugas, di mana langkah pengujiannya adalah user klik edit pada tugas, lalu mengubah datanya, misalkan menjadi UAS web dengan tanggal besok 4. Maka ketika kita menyimpannya atau confirm, expected outputnya adalah daftar tugas ini terupdate di daftar tugas. Maka bisa terlihat tugasnya menjadi berjudul UAS serta deskripsinya berubah dan juga deadline juga berubah. Maka untuk use case mengedit tugas, resultnya passed. Selanjutnya adalah use case menghapus tugas, di mana langkah pengujiannya adalah user klik delete pada tugas serta mengkonfirmasi. Expected outputnya adalah tugas hilang dari daftar tugas. Bisa dilihat di sini tugas UAS tadi hilang dari daftar tugas sehingga untuk use case ini resultnya passed. Lalu use case menyelesaikan tugas, di mana langkah pengujiannya adalah user klik mark as done pada tugas serta submit. Maka expected outputnya adalah status tugas berubah menjadi selesai, XP dan atau koin bertambah. Saat ini koinnya 575 serta XP-nya 60. Di sini kita akan mark as done AI submission di sini. Mark as done. Maka AI submission akan berpindah menjadi completed serta koin dan XP bertambah. Maka untuk use case menyelesaikan tugas, resultnya passed. Selanjutnya adalah use case membeli pet, di mana user membuka store, memilih pet, dan klik buy. Maka expected outputnya adalah pet baru muncul di koleksi user serta koin berkurang. Saat ini koleksi user hanya cat serta koinnya sejumlah 590. Kita coba ketika kita membeli penguin, maka di user collection bertambah penguin serta koin kita akan berkurang. Maka untuk use case membeli pet, resultnya passed. Selanjutnya adalah edit profile.
ketika langkah pengujian adalah user klik edit profile, mengubah nama, misalkan menjadi Farhan, lalu menyimpan. Expected output-nya adalah nama atau foto user terupdate di halaman profile. Maka untuk use case edit profile, result-nya passed. Demikian testing yang kita sudah lakukan pada aplikasi Taskif, dan result-nya adalah semua testing berhasil dijalankan atau pass di semua use case. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.